Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan, santriwati kelas 8 MTS Husnul Khotimah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita bisa melanjutkan pelajaran tafsir kita pada pertemuan yang kelima, ya, yang insya Allah pada pertemuan kelima ini akan kita bahas mulai ayat 17 sampai dengan 21. Silahkan semuanya siap-siap, ya, siap mental, kosongkan pikiran untuk diisi dengan pelajaran-pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, terlebih dahulu jangan lupa mufrodatnya, ya, mufrodatnya dihafalkan. Ya. Kemudian terjemahnya juga dihafalkan. Tafsir ayatnya difahami, ya. Sehingga ketika selesai belajar kita akan faham. Dan mudah-mudahan tidak hanya faham tetapi juga bisa mengamalkan isinya. Ya. Sebelum Ibu lanjutkan pada ayat ke-17, ya, sebagai ulasan sedikit pada pelajaran sebelumnya, yaitu dari ayat 14 sampai dengan ayat 16, ini Allah menjelaskan bahwa kita harus hati-hati dengan neraka, ya. Jangan sampai kita menjadi penghuni neraka. Di mana penghuni neraka yang kekal di dalamnya adalah orang-orang yang kafir. Nah, untuk ayat berikutnya ini, ya, ayat 17, kemudian 18, dan seterusnya, sampai ayat 21 ini menjelaskan siapa sih yang akan selamat dari neraka. Ya. Jadi tadi sebelumnya dijelaskan siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Nah, pada pelajaran sekarang dijelaskan siapa yang akan selamat dari neraka. Baiklah, kita mulai dari ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan darinya, ini terjemahnya dulu ya Ibu baca, dan akan dijauhkan dari neraka al-atqa, orang yang bertakwa. Tafsir singkatnya, wasayanju binal azabi, dan akan selamat dari neraka, fiha, di dalam neraka. Ibu ulangi, wasayanju minal azabi fiha, dan akan selamat dari azab di dalam neraka. Siapa? Siapa yang akan selamat? Al-insan al-mu'min, manusia yang beriman. Ya, kalau ingin selamat dari neraka, al-mu'min, al-attaqi, yang bertakwa. Orang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang as-sholih, yang sholih. Cirinya kalau mereka itu mukmin, bertakwa, sholih itu apa? Allazi khofa rabbahu, yaitu yang takut kepada Tuhannya. Ya. Jadi kemarin pada pelajaran yang lalu, ya, kan sudah dijelaskan tentang takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya. Mukmin, ya, orang yang beriman. Di dalam pelajaran akidah pasti sudah dijelaskan seperti apa sih yang dimaksud beriman. Beriman itu adalah meyakini di hati, kemudian dijalankan dengan diucapkan di lisan dan dipraktikkan lewat perbuatan. Tidak cukup di lisan saja. Ya, saya beriman kepada Allah, nggak cukup. Ya. Jadi beriman yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan,
dipraktekkan lewat perbuatan. Yakin adanya Tuhan Allah, ya. Nabi Muhammad utusan Allah, diucapkan melalui syahadat dan dibuktikan dengan perbuatan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, itu mukmin. Takwa pun menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang mukmin, yang takwa pasti solih, ya. Itulah yang akan selamat dari neraka karena dia takut kepada Allah. Jika seseorang itu takut kepada Allah, ya, maka akan termotivasi untuk melakukan kebaikan, akan termotivasi untuk meninggalkan kemaksiatan, ya, karena rasa takutnya tadi. Mudah-mudahan kita termasuk ini ya, termasuk al-atqa, sehingga kita selamat dari neraka. Nah, sekarang ciri orang yang bertakwa di dalam surat Al-Lail disebutkan pada ayat 18. Dan nanti dilanjutkan penjelasannya pada ayat berikutnya. Sebagai ciri orang yang bertakwa itu banyak ya. Di surat-surat lain, di ayat-ayat lain banyak tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Tetapi karena kita sekarang sedang membahas surat Al-Lail, maka yang akan Ibu sampaikan hanya yang ada di surat Al-Lail saja. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, itu ciri orang yang bertakwa. Yaitu orang yang menginfakkan hartanya, yu'ti malahu yatazakka, untuk mensucikan diri. Kalau orang yang bertakwa ketika infak itu bukan karena apa? Bukan karena mencari pujian dari manusia, tapi tujuannya adalah yatazakka, untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan diri dari dosa, membersihkan dosa-dosanya, termasuk juga membersihkan hartanya, ya. Mengeluarkan zakat bisa membersihkan harta, bisa juga membersihkan dirinya. Orang yang mengeluarkan zakat, sedekah, bisa menghapus dosanya, ya. Itu orang yang berinfak. Jadi berapapun yang dia kasih, ya, sebanyak-banyaknya. Karena apa? Bukan mengharap ridho dari manusia, bukan karena biar apa? Bukan karena biar seperti orang yang dermawan, dikatakan sebagai orang yang dermawan, kelihatan dermawan, bukan, tapi hanya yatazakka, ya, untuk mensucikan dirinya. Jadi benar-benar dilakukan untuk mensucikan diri, bukan untuk yang lain-lain. Ini tafsirannya, alladzi yunfiqu malahu, yaitu yang menginfakkan hartanya fi wujuhil khairi, untuk tujuan yang baik, ya. Liyutahhira nafsahu, untuk mensucikan jiwanya, min rijsil bukhli, dari dosa-dosa kebakhilan, ya. Jadi menginfakkan hartanya untuk mensucikan diri, dan infaknya dalam hal kebaikan, untuk hal-hal yang baik, walaupun ikhlas, ya, tanpa pamrih. Tapi kalau dilakukan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu tidak benar, ya. Tadi disebutkan di dalam tafsirnya fi wujuhil khairi, untuk hal-hal yang baik. Misalnya ada orang yang benar-benar ikhlas mengeluarkan hartanya tanpa pamrih, tetapi untuk mendukung kemaksiatan, untuk membangun diskotik misalnya, ya. Nah, itu tidak termasuk fi wujuhil khairi, tidak termasuk ciri orang yang bertakwa, walaupun dia senang mengeluarkannya, ya. Jadi untuk mengeluarkannya adalah untuk kebaikan dan untuk mensucikan jiwanya dari kebakhilan, gitu, ya. Di ayat selanjutnya dijelaskan juga, wa mali akhadin indahu min ni'matin tujza. Kalau terjemahnya, dan tidak seorang pun yang memberikan hartanya yang harus dibalasnya, atau tidak seorang pun yang memberikan nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tafsir singkatnya, walaisa infaquhu dzaka,
dan tidaklah infaknya itu mukafaatan untuk mendapatkan balasan yang lebih baik atau balasan kebaikan, liman asda ilaihi ma'rufan, bagi orang yang ia telah berbuat baik kepadanya. Walaisa infaquhu dzaka mukafaatan liman asda ilaihi ma'rufan. Dan bukanlah infaknya itu untuk mendapatkan balasan bagi orang yang ia telah berbuat baik kepadanya. Maksudnya gini, kalau orang yang bertakwa ketika memberikan hartanya adalah benar-benar dilakukan karena Allah dan untuk hal yang baik, dan dia mengeluarkan harta itu tidak mengharapkan imbalan kebaikan dari orang yang ia telah berjasa kepadanya, dari orang yang pernah ia tolong misalnya. Ya. Jadi nggak mengharapkan balasan dari orang yang ia tolong, nggak mengharapkan balasan dari lembaga yang ia sumbang. Ya. Kalau orang takwa itu begitu, benar-benar dilakukan karena Allah. Ketika dia menyumbang lembaga, tidak mengharapkan balasan dari lembaga itu. Ketika dia menyumbang seseorang, tidak mengharapkan balasan dari orang yang ia sumbang tadi. Itu yang dimaksud dengan walaisa infaquhu dzaka mukafaatan liman asda ilaihi ma'rufan, ya. Nah, itu ciri orang yang bertakwa itu demikian. Kalau misalnya ada orang yang memberikan harta atau menyumbangkan harta, tapi masih ada udang di balik batu, ya. Masih ada hal-hal lain, masih mengharapkan balasan yang lebih baik, masih ada maksud-maksud tertentu, maka berarti itu ketakwaannya dipertanyakan. Karena orang yang bertakwa itu kalau memberikan hartanya sudah, ya, kasih saja tanpa mengharapkan balasan dari siapapun. Yang ia harapkan apa? Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan ia hanya mengharapkan ridho Tuhan yang maha tinggi, ya. Jadi yang diharapkan bukan ridho manusia, bukan balasan dari manusia, tetapi yang ia harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya balasan dari Allah ini sangat luar biasa, seperti yang Ibu jelaskan di awal, ya, di ayat-ayat yang kemarin, bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah benar-benar dilakukan karena Allah, ya, mendapatkan balasan dari Allah 700 kali lipat dan masih akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ia cari, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Lakinnahu yabtaghi bi infaqihi, ya. Tetapi yang ia cari dari infaknya itu adalah wajhi rabbil a'la, karena Tuhannya yang maha tinggi dan waridhahu dan keridhoannya, ya. Jadi dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikan baik manusia itu mau ngasih balasan atau tidak, mau memuji atau tidak, ya. Atau mungkin mau tetap mencerca dengan infaknya itu atau tidak, itu enggak peduli, ya. Karena yang ia cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang demikianlah yang nanti akan mendatangkan kebaikan di akhirat nanti, ya. Wala saufa yardha, dan kelak itu saufa ini artinya kelak yang masih lama waktunya, ya. Kelak ini nanti di akhirat, wala saufa yardha, dan kelak dia akan mendapatkan kesenangan, ya. Siapa yang akan mendapatkan kesenangan? Orang yang bertakwa, yang menginfakkan hartanya benar-benar hanya mengharap ridha Allah tadi. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan kesenangan yang tadi pahalanya sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Walaisa wala saufa yu'tihillahu, dan Allah akan memberikan kepadanya
fil jannati di surga, ma yardha bihi apa yang ia senanginya, apa yang ia senanginya ya. Jadi nanti di surga Allah akan memberikan apa saja yang ia senangi, apa saja yang ia inginkan. Karena apa tadi? Karena infaknya tadi. Dan itulah ciri orang yang bertakwa yang akan selamat dari neraka. Contohnya siapa ini? Kalau pada zaman sahabat dulu banyak. Nah, di antaranya adalah Abu Bakar, ya. Abu Bakar As-Siddiq, dan ayat ini turun juga berkenaan dengan Abu Bakar. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar yang di suatu peperangan beliau sudah menginfakkan seluruh hartanya, seluruhnya ya, untuk perjuangan Islam, untuk jihad fisabilillah ya. Yang pada saat itu juga Umar ingin menandingi, kemudian Umar menginfakkan setengahnya dengan harapan bisa melebihi Abu Bakar, tapi ternyata dalam waktu yang bersamaan Abu Bakar menginfakkan seluruhnya. Nah, karena adanya peristiwa Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya di suatu peperangan itulah, maka Allah menurunkan surah Al-Lail ya. Jadi surat ini berkenaan dengan Abu Bakar terutama yang masalah infak-infak tersebut ya. Nah, itu penjelasan dari ayat 17 sampai dengan 21 ya. Nah, sekarang ibroh yang bisa kita ambil apa dari ayat ini ya? Kita harus berusaha sedemikian rupa untuk menjadi orang yang bertakwa, yang akan selamat dari neraka. Kita harus berusaha bagaimana supaya kita selamat dari neraka, menjadi orang yang bertakwa. Dan ingat tadi, salah satu ya, bukan satu-satunya ya, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah menginfakkan hartanya benar-benar mengharap ridho Allah, bukan mencari balasan dari manusia ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh tersebut. Alhamdulillah, ayat 1 sampai dengan 21 dari surah Al-Lail sudah selesai ya. Silahkan mendownload materi dan dimurojaah lagi ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya adalah fawaidul ayat. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu ya, dan Allah memberikan kesehatan pada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di husnul khotimah. Amin. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya pada saat Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.